Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya sendiri Alivia Nisa Sukmarini dan rekan saya Alman Safana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji non-parametrik. Yang pertama itu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan usulan dari Frank Wilcoxon dan diperkenalkan pada tahun 1145. Uji Wilcoxon digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata sampel yang berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui distribusinya. Data pada uji ini berskala ordinal atau interval. Uji ini tidak memerlukan data penelitian yang terdistribusi normal dan biasanya digunakan untuk data yang jumlahnya sedikit, kurang lebih sampel yang digunakan pada data ini kurang dari 25 sampel. Sebelum menentukan bagaimana cara menggunakan uji Wilcoxon, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan dalam pengurutan atau ranking. Di sini ada contoh sampel, ada 10 sampel yang ditujukan di sebelah kanan. Lalu yang pertama itu kita akan mengurutkan sampel itu dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti pada tabel berwarna hijau. Dan di sampingnya baru kita akan ranking dari yang terkecil ke yang terbesar. Perlu diketahui jika ada nilai sampel yang sama, contohnya di situ pada sampel 17 itu ada 2 sampel yang sama, maka ranking itu cara merankingnya itu sama seperti menambahkan urutan ranking lalu membagi dengan jumlah sampel yang sama seperti ada di layar. Selanjutnya ke tabel nilai-nilai kritis. Di sini tabel-tabel nilainya dari sampel 5 hingga sampel ke-50. Kenapa sampai ada ke sampel 50 sedangkan disebutkan bahwa sampel itu langkah-langkah uji Wilcoxon. Yang pertama itu kurangi data awal dengan data akhir. Jadi karena uji Wilcoxon itu uji untuk membandingkan ada atau tidaknya perbedaan antara dua sampel yang berkaitan, maka yang pertama itu kita mengurangi dulu data awal, data akhir atau di antara dua data tersebut. Lalu yang nomor 2, beri ranking atau urutan minus atau positifnya untuk merankingkannya. Lalu yang ketiga, baru kita lihat positif dan negatifnya. Jadi kita pisahkan yang positif dan yang negatifnya dalam kolom yang berbeda. Selanjutnya kita jumlahkan berapa jumlah ranking yang positif dan berapa jumlah ranking yang negatif. Dan yang kelima, kita pilih jumlah yang terkecil dari yang positif dan yang negatif untuk dijadikan uji hipotesis. Selanjutnya uji hipotesis. Ada 2 hipotesis. Hipotesis awal menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan dalam rata-rata kedua sampel tersebut. Sedangkan hipotesis akhir menyatakan bahwa ada perbedaan antara rata-rata dua sampel yang saling berhubungan tersebut. Untuk kaidah pengambilan keputusannya, kita sebutkan bahwa kita akan tolak hipotesis awal jika J hitung atau nilai kritis yang kita hitung dalam data lebih kecil atau sama dengan Y pada tabel yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, kita coba uji Wilcoxon secara manual. Di sini kita ambil contoh ada 20 sampel. Kita ambil contoh 20 sampel ini. Ada XI dan YI. XI itu
nilai sebelum perlakuan atau data sebelum perlakuan dan yaitu setelah perlakuannya, atau mungkin bisa dicontohkan bahwa X itu nilai pretest dan Y itu nilai post-testnya. Yang pertama kita akan selisihkan terlebih dahulu. XI dikurangi YI. Setelah itu baru kita akan tingkatkan atau kita rankingkan atau kita urutkan XI min YI-nya. Di sini kita bisa ambil contoh di yang warna biru ini, min 0,4 dan 0,4. Kita bisa lihat bahwa baik positif maupun negatif sama-sama memiliki peringkat yang sama, yaitu 15. Pada akhirnya, tanda positif dan negatif tersebut tetap mempengaruhi. Kita akan masukkan yang nilai positif di kolom positif dan yang negatif di kolom negatif. Lalu kita jumlahkan dan kita pilih yang paling kecil. Setelah itu, kita bandingkan dengan J pada tabel. Tadi kita pilih J yang terkecil yaitu 83. Lalu J pada tabel dengan jumlah sampel 20 dan alfa itu apa aku lupa. Indeks. Setelah itu kita bandingkan. Sebelumnya kita memilih J yang terkecil yaitu 83 dan kita lihat J pada tabel untuk jumlah sampel 20 dengan taraf signifikan 0,01. Kita dapatkan bahwa nilainya itu 38. Karena J hitung lebih besar daripada J tabel, maka untuk menguji hipotesisnya menyebutkan bahwa H0 atau hipotesis awal itu diterima. Kesimpulannya, tidak ada perubahan yang signifikan dengan pemberian perlakuan yang berbeda terhadap sampel. Oke, ini sudah disebutkan bahwa uji Wilcoxon ini biasanya digunakan untuk data yang kurang dari 25 atau data yang sedikit. Tetapi bagaimana jika sampel yang kita dapatkan itu lebih dari 25? Penjelasannya adalah ketika sampel itu lebih dari 25, maka data yang kita dapatkan itu dianggap terdistribusi secara normal dengan rata-rata dan simpangan baku sebagai berikut. Di situ disebutkan bahwa rata-rata sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 4. Sedangkan untuk simpangan bakunya adalah akar dari N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 24. Dan untuk menguji hipotesisnya, kenapa Z menjadi ke situ ya? Dan untuk menguji hipotesisnya, kita menggunakan tabel distribusi normal baku dengan formasi Z hitung sama dengan nilai kritis dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Di situ disebutkan bahwa jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka hipotesis awal diterima. Dan begitu pun sebaliknya. Kita ambil contoh data ini. Ada 35 sampel, masih sama seperti sebelumnya, nilai pretest dan nilai post-test. Di sini ada di sini ada urutannya. Setelah kita lakukan kembali prosesnya, kita kurangi, lalu kita urutkan, lalu kita pisahkan positif negatif dan kita jumlahkan. Hasilnya kita mendapatkan nilai kritis sejumlah 321. Selanjutnya kita masukkan ke rumusan. N atau jumlah sampelnya ada 35. Kita cari dulu rata-ratanya, kita cari juga simpangan bakunya, lalu kita masukkan ke J-nya. Hasilnya, kita mendapatkan bahwa Z hitung bernilai 0,089. Dan
kita cari di tabel Z untuk taraf signifikan 0,05 harga 0,199. Karena Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 atau hipotesis awal diterima. Kesimpulannya, tidak ada perubahan yang signifikan dengan pemberian perilaku yang berbeda terhadap sampel. Selanjutnya penggunaan uji Wilcoxon dalam riset pendidikan fisika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kita ubah ke variable view, kita ketik free dan close. Lalu kita kembalikan ke data view. Sudah berubah pre dan post. Kita kopikan data. Oke, selanjutnya kita klik analyze, pilih non-parametric test, lalu pilih to related sample. Kita masukkan pre dan post. Pastikan kita mengklik Wilcoxon dan oke. Lalu hasilnya sudah ada di sini. Dan ini hasilnya. Dari tabel ini kita mendapatkan kesimpulan di kelas kontrol itu terdapat 6 siswa yang mengalami penurunan nilai. Artinya nilai pretest mereka lebih baik daripada nilai post-test. Lalu tidak ada siswa yang mendapatkan nilai pretest dan post-test yang sama. Selanjutnya, uji hipotesis dan kesimpulan. Kita dapatkan bahwa menurut kaidah pengambilan keputusan, jika nilai kritis hitung itu lebih kecil daripada nilai Z alpha, maka hipotesis 0 ditolak atau hipotesis awal ditolak. Kita lihat di tabel, nilai Z hitung itu 0. Lalu kita lihat kembali nilai Z 0,05 dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa Z hitung itu lebih kecil daripada Z tabel. Sehingga menurut kaidah pengambilan keputusan, ketika nilai kritis hitung lebih kecil daripada nilai Z alpha, maka hipotesis awal ditolak. Kita lihat di tabel, nilai Z hitung itu 0. Lalu kita lihat juga di tabel Z, nilai Z 0,05 adalah 0,199. Maka dari itu, Z hitung lebih kecil daripada Z tabel. Hal ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan post-test pada kelas kontrol. Selanjutnya, pada kelas eksperimen. Dari tabel, kita dapat menyimpulkan terdapat 3 orang siswa yang mengalami penurunan nilai. Lalu, ada 1 siswa yang mendapatkan nilai yang sama antara pretest dan post-testnya. Untuk uji hipotesisnya, kelas eksperimen pun mendapatkan nilai yang sama, yaitu Z hitungnya bernilai 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
data pada kelas eksperimen terdapat perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan post-testnya. Sekian untuk uji Wilcoxon. Selanjutnya saya serahkan. Oke, selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini yaitu uji keselarasan atau uji normalitas yang pada tahun 1933 itu diperkenalkan oleh ahli matematika Rusia yaitu Kolmogorov. Nah, pada tahun 1939 itu ahli matematika lain dari Rusia juga, N.V. Smirnov, memperkenalkan sebuah prosedur untuk digunakan dengan data dan datanya 2 sampel. Jadi, kenapa uji tersebut dibilang uji Kolmogorov-Smirnov? Karena mempunyai kemiripan. Nah, untuk uji Kolmogorov, yang sering disebut uji Kolmogorov itu berarti di mana prosedur ini memungkinkan pengujian hipotesis nolnya dengan menyatakan dengan satu sampel. Tapi untuk uji Smirnov sekarang lebih dikenal dengan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Nah, selanjutnya saya akan membahas uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel ini didefinisikan sebagai tes suatu sampel Kolmogorov-Smirnov. Tes atau uji Kolmogorov-Smirnov ini merupakan suatu kesesuaian yang digunakan untuk menguji normalitas dari suatu data yang memiliki satu sampel. Nah, tingkat kesesuaian distribusi hasil observasi dan distribusi hasil teoritis. Nah, untuk fungsi dan syarat dari uji ini yaitu digunakan untuk menguji perbedaan proporsi populasi, yang kedua itu datanya berskala ordinal, dan yang ketiga yaitu datanya memiliki 2 atau lebih kategori. Nah, untuk metodologinya ada beberapa yang harus dicari. Yang pertama itu F0x. F0x merupakan fungsi distribusi frekuensi kumulatif dari distribusi kumulatif teoritis. Nah, untuk SX sendiri yaitu distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari sampel acak dengan N observasi. Untuk mencari SX itu sendiri, yaitu dengan frekuensi kumulatif dari suatu data dibagi dengan jumlah data pada sampel. Nah, untuk menguji dari kenormalan tersebut, dari uji Kolmogorov-Smirnov 1 sampel ini, maka diperlukan nilai D. Nah, nilai D itu sendiri, yaitu D sama dengan maksimum mutlak dari fx kurangi min x. Untuk acuan pengambilan keputusan pada uji ini yaitu tolak hipotesis 0 jika statistik ujinya lebih besar dari nilai tabel statistik Kolmogorov pada taraf nyata pengujian atau sering dilambangkan dengan alfa. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Yang pertama yaitu tentukan hipotesis. Hipotesisnya itu sendiri yaitu hipotesis 0 yang merupakan jika hipotesis nolnya yaitu data berdistribusi normal, dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif yaitu data tidak terdistribusi normal. Langkah yang kedua yaitu tentukan taraf signifikansinya. Selanjutnya, menentukan fungsi kumulatif teoritisnya, yaitu SX dan Fx. Selanjutnya, mencari D hitung. Dan selanjutnya, setelah mencari D hitung, kita bisa melihat tabel untuk mencari nilai D tabelnya dan mengaitkannya dengan D hitung, lalu ditarik kesimpulan. Nah,
Untuk lebih lanjutnya, ada contoh penerapan, yaitu pada penelitian berdasarkan hasil tes kemampuan menganalisis soal fisika peserta didik kelas 10 MIA 1 Man Bulukumba dengan jumlah siswa 15 orang, dengan setelah penerapan model pembelajaran Think Share atau TPS, diperoleh data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal pada tabel di bawah ini. Dengan taraf signifikansi 0,05, tentukanlah apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Nah, berikut di tabel ada data beserta frekuensinya. Nah, selanjutnya, tahapan penyelesaian dari kasus tersebut. Pertama, yaitu tentukan hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu H0 nilai tes kemampuan fisika kelas MIA 1 Man Bulukumba terdistribusi normal, dan H alternatifnya itu nilai tes kemampuan fisika kelas MIA 1 Man Bulukumba terdistribusi normal, tidak terdistribusi normal maksudnya ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan Fx. Fx yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif teoretik dengan banyaknya sampel penelitian. Nah, yang pertama itu untuk menentukan Fx itu yang tentunya pasti menentukan rata-rata, menentukan standar deviasi untuk mencari nilai Z pada data. Setelah itu tentukan Z tabelnya dan ditemukanlah Fx. Nah, untuk selanjutnya menentukan Sx yaitu proporsi frekuensi distribusi kumulatif hasil observasi yang dibandingkan dengan banyaknya sampel penelitian. Untuk mencarinya yaitu sudah dijelaskan tadi, yaitu Sx sama dengan Fx per N. Selanjutnya itu untuk menghitung simpangan deviasi maksimum dengan rumus D sama dengan maksimum dari Fx min Sx. Nah, selanjutnya yaitu membuat kriteria pengujian hipotesis atau acuan keputusan dengan ketentuan acuan pengambilan keputusan terima H0 jika D hitung kurang dari sama dengan D tabel. Untuk selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya kita menghitung uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini dengan menggunakan Excel. Nah, untuk menghitung uji normalitas Kolmogorov-Smirnov satu sampel dengan menggunakan Excel atau dengan menggunakan manual, yaitu pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terbesar ke dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, selanjutnya kita tentukan frekuensi kumulatifnya dari data yang tadi diketahui seperti ini. Selanjutnya kita pertama mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus jumlah per N. Nah, untuk di Excel ini, kita ada rumus, yaitu average tinggal sama dengan average ini datanya, kita akan langsung menemukan rata-ratanya. Nah, untuk standar deviasi, selain dengan menggunakan rumus yang biasanya kita gunakan, yaitu standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, nanti kita temukan hasilnya 0,16 untuk data ini. Nah, selanjutnya untuk keperluan data dari uji Kolmogorov-Smirnov, maka kita yang pertama
karena Z merupakan Z itu rumusnya XI min X bar atau rata-rata persimpangan deviasi, maka kita membutuhkan X min X bar. Nah, X min X bar ini atau X min rata-rata ini kita dapatkan dari ini kurangi rata-rata. Nah, didapatkan data seperti ini. Selanjutnya, untuk nilai Z kita mencari dengan nilai dari ini dibagi dengan standar deviasi. Maka didapatkan nilai Z seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, Z ini kita gunakan untuk mencari nilai dari fx. Nah, acuannya yaitu Z tabel seperti ini. Nah, kita cocokkan untuk mendapatkan nilai fx, maka kita cocokkan nilainya. Misalnya yang ini, yang pertama yaitu min 1,9. Maka kita dapatkan di nilai yang negatif min 1,19 min 1,95. Berarti kita cari seperti nyari nilai Z di uji-uji yang lainnya. Berarti kita ada di tabel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapatkan nilai ini. Tapi untuk di Excel itu sendiri, kita ada rumus seperti ini. Nah, norm this dari nilai Z, dan ini, nah setelah ini kita dapatkan secara otomatis dari nilai Z ini, nilai fx-nya, yaitu 0,0251 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk nilai SX, yaitu, nah caranya yaitu frekuensi kumulatif per berjumlah data tersebut, didapatkan SX dengan nilai seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari data fx min xx atau nilai D. Untuk nilai D ini, untuk di rumus Excel, karena nilainya mutlak, berarti kita menggunakan formula atau rumus ABS. Nah, ini fx dikurangi sx, didapatkan nilainya seperti ini. Begitupun, nah selanjutnya, karena kita udah menemukan nilai ini, nilai dari D-nya, kita cari D maksimumnya. Nah, D maksimumnya itu kita bisa dapatkan dengan mencari nilai maksimumnya. Nah, untuk di Excel, kita punya rumus maksimum dari kolom yang ini. Nah, didapatkan nilainya 0,188. Nah, selanjutnya kita lihat tabel uji Kolmogorov-Smirnov untuk nilai yang N-nya atau jumlah datanya 15. Kita lihat untuk data yang nilainya 15, yaitu dan taraf signifikansinya berapa? 0,05, berarti 1 min alfa yaitu 0,95, kita dapat nilainya yaitu 0,304. Nah, dari data ini berarti kita dapat simpulkan bahwa D maksimum atau D hitung kurang dari D tabel. Nah,
Berarti dari hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa dengan signifikansi 0,05 membuktikan bahwa nilai tes kemampuan fisika Mia Satuman Bulukumba dengan D hitung 0,1889 dan D tabel 0,304 berarti statistik ujinya 0,1889 kurang dari 0,304, maka data tersebut terdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji normalitas tersebut. Nah, di sini saya sudah masukkan datanya dengan copy paste dari data yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita klik Analyze, terus ke non-parametric test, selanjutnya ke Legionsi Dialogues, kita klik satu sampel HS, dan kita klik ini. Nah, maka kita akan dapatkan bahwa tes tersebut terdistribusi normal. Nah, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu uji Lilliefors. Untuk uji Lilliefors ini, metodologinya yaitu sebenarnya Lilliefors ini hampir sama dengan uji Kolmogorov. Hanya ada beberapa perbedaan, yaitu misalnya dari nilainya lambangnya menjadi L. Nah, akan tetapi komponen-komponen yang dicarinya atau atribut-atribut yang dicarinya itu hampir sama, di mana harus mencari F0x seperti tadi yang ada di Kolmogorov-Smirnov, S0x, SX dengan rumus seperti ini, dan pengambilan acuan keputusannya pun sama ketika tolak hipotesis 0 jika uji statistiknya lebih besar dari nilai tabel statistik Kolmogorov-Smirnov. Maksudnya uji Lilliefors dengan taraf signifikansinya itu alfa. Nah, sama juga dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang dibutuhkan dalam uji Lilliefors itu, pertama kita harus menghitung rata-rata, simpangan baku, terus rata-rata populasi, dan simpangan baku atau pari juga. Nah, selanjutnya yaitu uji Lilliefors itu ada asumsinya, di mana contoh merupakan contoh acak karena ini non parametrik sama dengan yang Kolmogorov juga seperti itu. Jadi belum dinyatakan normal atau tidak normalnya ya. Nah, terus untuk H0-nya itu contoh acak memiliki sebaran normal dengan rata-rata dan ragam atau varian yang tak diketahui, serta H1 atau H alternatifnya itu fungsi sebaran contoh atau data bukan normal atau tidak normal gitu. Untuk statistik uji Lilliefors ini bisa dilambangkan dengan D2 atau L, F sama dengan maksimum dari Fx min Xx. Nah, untuk kriteria penolakannya, tolak hipotesis 0 jika nilai dari statistik uji lebih besar dari nilai tabel statistik Lilliefors dengan taraf nyata alfa. Nah, langkah-langkah untuk menguji dari uji Lilliefors ini yang pertama sama, yaitu tentukan hipotesis, tentukan taraf signifikansinya,
yang ketiga, menentukan fungsi kumulatif teoritisnya. Yang keempat, mencari nilai dihitungnya. Yang kelima, itu melihat tabel dan mengaitkannya dengan dihitung, lalu tarik kesimpulannya. Nah, untuk penerapannya, itu pada penelitian proses pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe to stay to trade di kelas 4B Min Glugur Darat 2 Medan Timur pada tahun ajaran 2017-2018 diambil beberapa sampel dari kelas tersebut dan didapatkan hasil post-test dari hasil eksperimen tersebut dengan taraf signifikansinya 0,05. Berikut datanya. Nah, berikut ini adalah data dari contoh penelitian tersebut. Nah, selanjutnya penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu tentukan hipotesis, menentukan fx dengan mencari z pada data dan tentukan z tabelnya untuk mendapatkan nilai fx dan terus mendapatkan nilai sx dan mendapatkan nilai l. Selanjutnya membuat seperti tadi disebutkan, membuat kriteria pengujian hipotesis dengan terima H0 jika L hitung kurang dari L tabel. Nah, dari hal tersebut kita bisa lihat dengan cara menggunakan Excel kembali. Nah, untuk yang ini, mencari uji normalitas menggunakan uji normalitas Lievors. Nah, yang pertama itu seperti halnya tadi, kita mencari frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatifnya, saya sudah cari, yaitu ini, frekuensi kumulatifnya. Nah, selanjutnya itu mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z itu, kita perlu rata-rata dengan maka rata-rata yang kita dapatkan yaitu sama dengan nilai ini dibagi nilai ini, nilai jumlah data. Didapatkan rata-rata seperti ini. Nah, kita bulatkan 2 di sini. Untuk nilai Z, sama seperti halnya tadi, kita membutuhkan X min, X rata-rata. X rata-rata ya. Misalkan kita sebut XR. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Z, kita harus mendapatkan nilai standar deviasi. Standar deviasinya yaitu saya udah mencari nilai, yaitu kita akan mencari nilai Z. Untuk nilai Z itu sendiri kita bisa dapatkan dari X min X bar per standar deviasi. Nah, sama dengan ini per standar deviasi yang ini. Kan nilainya dari X min X bar per standar deviasi. Nah, untuk nilai fx-nya kita dapatkan sama dengan menggunakan rumus ini, terus rumus ini, selanjutnya ini,
kita batasi dengan 4 di belakang koma desimalnya. Nah, nilainya ini secara otomatis. Nah, setelah itu kita mencari nilai SX-nya atau SZ-nya. Maka didapatkan dari frekuensi kumulatif dibagi jumlah data yang ada, yaitu untuk data ini 34. Dapatkan data seperti ini. Nah, mencari nilai L hitungnya. Untuk mencari L hitungnya yaitu mutlak dari fx min sx. Maka kita dapatkan menggunakan rumus, karena mutlak menggunakan rumus ini, nilai fx dikurangi sx. Dapat hasilnya seperti ini. L hitungnya yaitu nilai maksimum dari L hitung yang setelah kita dapat. Kita cari dengan menggunakan rumus ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan L hitungnya ini. Untuk L tabelnya, kita cari di tabel Lilliepors yang telah ada. Nah, untuk tabel statistik uji Lilliepors-nya seperti ini. Nah, untuk nilai peluangnya kita ambil, karena kita taraf signifikansinya 0,05, berarti kita berada di kolom yang ini. Dan data kita yaitu 34. Dengan hal tersebut, maka kita menggunakan rumus yang ini, yaitu 0,886 per akar dari 34. Nah, L hitungnya yaitu 0,151 dari 0,886 per akar dari 34. Nah, dari perhitungan manual tadi, karena L tabelnya 0,151, jadi kita bisa simpulkan L hitung kurang dari L tabel. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil perhitungan diperoleh nilai L maksimum dari data tersebut yaitu 0,1326. Dan dengan taraf signifikansinya 0,05 dengan N34, maka L tabelnya sudah dijelaskan tadi, itu 0,151. Nah, dari hasil tersebut, kita dapat simpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal karena L maksimum kurang dari L tabel. Nah, selanjutnya kita buktikan atau kita juga gunakan SPSS untuk menguji normalitas Lilliepors juga. Nah, untuk uji Lilliepors ini, maka kita copy paste ke sini. Copy paste ke sini. Dengan total jumlahnya dalam ada 34, langsung kita klik analisis, terus ke tes non-parametrik, selanjutnya ke sini, sama dengan uji Kolmogorov Smirnov. Kita klik yang satu sampel, kita klik ini, klik OK. Selanjutnya kita dapatkan hasilnya, itu di sini disebutkan bahwa data terdistribusi normal. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan hitung manual tadi, juga datanya dikatakan terdistribusi normal. Nah, selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel ini, uji komparatifnya itu uji beda sampel bebas dengan 2 kategori pada data berskala ordinal. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel ini, kita berarti
mempunyai uji kooperatif, yaitu uji beda sampel bebas dengan 2 kategori pada data berskala ordinal, dengan tujuannya untuk mengetahui apakah 2 sampel bebas berasal dari populasi yang sama atau tidak. Itu. Selanjutnya, untuk uji Kolmogorov Smirnov ini, asumsinya yaitu tes ini ditetapkan jika berhadapan dengan 2 sampel, tiap sampel berskala ordinal. Seperti yang disebutkan tadi. Terus prosedur pengujiannya itu buat hipotesis penelitian. Yang kedua, tentukan besar tingkat signifikansinya. Yang ketiga, lakukan uji statistiknya. Dengan D-hitungnya yaitu maksimum dari S1X kurangi S2X. Untuk penjelasan lebih jauh untuk S1X dan S2X-nya yaitu nanti di contoh. Nah, untuk selanjutnya itu yang keempat, tolak hipotesis nol jika statistik yang digunakan di atas lebih besar dari kuantil atas 1 kurangi alfa atau nilai signifikansinya dari tabel statistik dari tabel statistik Smirnov. Kolmogorov-Smirnov atau Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Nah, untuk ukuran contoh yang lebih besar dan tidak ada dalam tabel, dapat digunakan pendekatan seperti tertera di akhir tabel nanti. Nah, untuk penerapannya, lanjut ke penerapan. Diambil dari penelitian yang sama dengan uji Kolmogorov. Untuk penerapannya, berdasarkan hasil tes kemampuan menganalisis soal fisika peserta didik di kelas 10 MIA 1 Man Bulukumba dengan jumlah siswa 15 orang dari kelas kontrol, setelah 15 orang dari kelas eksperimen, setelah penerapan model pembelajaran TPS, diperoleh data yang disajikan dengan tabel di bawah ini. Itu dengan taraf signifikansinya 0,05. Nah, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya kita cari data tersebut, penyelesaiannya dengan cara manual menggunakan Excel. Nah, untuk pengujian menggunakan Excel, kita yang pertama yaitu tentukan interval dari data yang kelas kontrol dan kelas kontrol dan kelas eksperimen tadi. Nah, didapatkan interval seperti ini. Untuk intervalnya bebas. Nah, selanjutnya dari interval tersebut kita lihat dari tabel yang tertera di sini, baik dari kelas eksperimen maupun dari kelas kontrol disatukan dengan skala yang telah ditentukan seperti ini, berapa jumlahnya. Setelah berapa jumlahnya, kita dapatkan jumlahnya seperti ini, totalnya 30. Nah, setelah itu kita analisis kembali ada berapa jumlah nilai di kelas eksperimen dengan skala interval, contohnya 1,8 sampai 2, dan selanjutnya di sini dari hasil analisis data tersebut, dari hasil pencarian dari data tersebut, kita mendapatkan data seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mendapatkan nilai SX, kita SX atau S1 yang dirumus, berarti kita menggunakan rumus SX, yaitu sama dengan frekuensi kumulatif per jumlah nilainya. Nah, kita umpamakan eksperimen X dan kontrol Y. Nah, dengan hal tersebut, karena datanya kelas eksperimen itu 15, kelas kontrol 15, maka kita dapatkan nilai SX dengan nilai eksperimen per 15. Seperti ini, dan didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya, begitupun dengan SY. SY itu dari kelas kontrol. Dari kelas kontrol ini, kita dapatkan SY dengan nilai kelas kontrol, nilai maksudnya jumlah dari interval ini per frekuensi kumulatifnya. Didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan rumus S1 min S2, mutlak dari S1 min S2. Maka kita menggunakan rumus ABS seperti biasa, dan kita kurangi nilai X min SY. Didapatkan nilai-nilai seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai D-hitungnya, maka kita mencari nilai maksimum dari tabel ini, dari kolom ini. Nah, didapatlah nilai D maksimumnya itu 0,6667. Nah, selanjutnya kita cari tabel. Untuk tabel itu sendiri, kita cari di tabel yang telah disediakan di sini di
tabel uji Smirnov. Karena datanya 34, jadi kita ambil data dengan taraf signifikansinya 0,95, maka kita dapatkan nilainya yaitu 11/34. Nah, kita hitung nilainya yaitu 11/34. Maka dengan perhitungan manual menggunakan Excel ini, dengan D-hitung yang kita dapat 0,667 dan tabelnya kita lihat tadi 11/34 atau setara dengan 0,32353, maka D-hitung itu lebih dari tabel. Maka ya jadi dengan taraf signifikansi 0,05 pada data dengan D maksimumnya 0,667 dan D tabelnya 0,32353, jadi data tersebut tidak terdistribusi normal atau data tersebut merupakan data yang merupakan data dari populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.